Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, di video kali ini kita akan review nih salah satu project yang sudah kita kerjakan juga. Jadi ini adalah studio musik, dan ukurannya ini cukup luas untuk ukuran studio musik, dan letaknya ini memang ada di sekolahan, yaitu ada di SMA Sapiente. Dan kayaknya kita langsung aja review, dan nanti kita akan bahas secara lebih detail satu persatu. Dan sekarang langsung aja kita menuju ke ruangannya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalamnya. Bisa kalian lihat sendiri, ini ukurannya cukup luas ya untuk ukuran studio musik ya. Jadi ini tuh lebarnya. Nah, lebarnya dulu ini adalah lebarnya 5,2 dan panjangnya ini sekitar 8,8 meter. Jadi bisa kalian lihat juga, ini untuk ukuran studio musik cukup sangat amat luas. Dan juga kalau misalnya kalian ingin main musik dengan instrumen yang cukup banyak atau kombinasi alat musik yang cukup banyak, nah ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian. Nah, sekarang kayaknya kita akan bahas satu persatu dulu. Sekarang kita akan bahas dari segi treatment akustiknya. Nah, sekarang di sini kita akan bahas dari segi panel akustiknya dulu ya. Jadi di sini ruangannya kita kombinasikan dengan beberapa panel akustik. Yang pertama ini, jadi ini adalah absorber panel. Kita di sini menggunakan potongan persegi seperti ini, dan kita gunakan warna krem seperti ini. Terus di sampingnya, biar waktu dengungnya itu tidak terlalu mati ya, di sini juga kita tambahkan dengan diffuser. Nah, di sini diffusernya beda ya. Kita pakai silinder diffuser kayak gini. Jadi dia bentuknya melengkung seperti ini. Dan juga di sini ada satu panel lagi yang mungkin tidak terlihat ya, dia sedikit seamless dengan desainnya, yaitu adalah bass trap panel. Jadi di sini bass trap panelnya kita gunakan warna krem juga, sama dengan warna si absorber panelnya ini tuh sendiri. Cuman bedanya memang kalau bass trap panel ini tuh dia bisa menyerap low frekuensi lebih baik dibandingkan dengan absorber panel. Nah, secara spesifikasi kita akan bahas. Jadi kalau misalnya si absorber panel ini, dia di dalamnya menggunakan rock wool 5 cm, density 60 kg per meter kubik, itu satu lembar, satu lapis ya. Terus nanti ada airspace atau air gap-nya di dalam seperti itu. Nah, bedanya dengan bass trap apa? Jadi kalau misalnya bass trap panel, itu di sini kita gunakan rock wool density 60 kg per meter kubik, itu 3 lapis. Kemudian ada air gap, jadi air gap-nya dia juga 3 lapis. Nah, jadi bisa kalian lihat, di sini memang bass trap panelnya dia memiliki dimensi yang cukup tebal, berbeda dengan si absorber panel pada umumnya. Nah, itu tadi. Jadi untuk ke sekelilingnya sendiri sebenarnya dia menggunakan kombinasi panel yang sama ya. Jadi antara samping kiri, kanan, depan, belakang itu juga sama. Dan di sini kalian bisa lihat, mungkin di sini akan lebih detail ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada absorber panel. Ini dia spesifikasinya sama seperti yang tadi. Kemudian ada silinder. Nah, untuk silinder ini sebenarnya dia finishingnya menggunakan kayu natural seperti ini. Tapi itu nanti kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Sekarang kita akan bahas dari segi panelnya. Nah, jadi untuk silinder diffuser itu dia nggak cuma ada di tengah, tapi dia ada di atas dan juga di bawah. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, jadi dia penyebaran arahnya, jadi ini sengaja dipasang ya. Kalau ini kan penyebaran arahnya kan ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk di atas ini posisinya sedikit beda, jadi kita ubah posisinya supaya nanti penyebarannya itu jauh lebih merata. Karena kalau misalnya cuma dipasang satu sisi sini saja, itu nanti penyebarannya itu kurang merata. Itu sebabnya silinder diffuser kita pasang di daerah atas dan juga di daerah bawah. Sedangkan absorbernya sendiri dia ikut menyebar, jadi absorbernya tidak cuma di bagian tengah juga, supaya dia bisa menangkap gelombang suara itu secara lebih merata di atas juga dan di bawah juga, seperti itu. Untuk bass trap panelnya sebenarnya di sini juga kita sebarkan ya secara merata. Jadi si bass trap panelnya tuh nggak cuma di sudut tadi aja, tapi di sini juga ada bass trap panel. Begitupun juga di depan ya. Jadi di depan sana juga kita tambahkan dengan bass trap panel juga. Nah, untuk bagian sisi lainnya sebenarnya sama aja di sini. Jadi kita sengaja menggunakan desain pola yang sama, tone warna yang sama juga. Jadi memang segi desainnya ini dan juga potongan panelnya itu supaya dia memiliki satu desain kesatuan yang sama. Dan tidak cuma itu ya untuk treatment akustiknya, tapi ada juga di bagian atasnya. Nah, di sini kita lihat di bagian atasnya ya. Nah, untuk di bagian atasnya di sini kita tambahkan dengan reflektor panel. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini ada potongan lengkungan ya, sedikit melengkung gitu. Dan ini tuh dipecah ya atau dibagi-bagi gitu. Jadi arahnya itu tidak cuma ke satu sisi aja, tapi bisa ke depan dan juga ke belakang gini. Itu sebabnya reflektor panelnya di sini kita menggunakan potongan atau sudutnya itu bervariasi seperti itu. Dan juga tidak cuma di tengah,
Tapi reflektor panelnya itu ada di sisi belakang dan juga ada di sisi depan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ada gelombang suara yang terkena reflektor panelnya, jadi dia cuman tidak akan membuat gelombang suara itu menuju ke satu sisi area aja. Jadi dengan menggunakan pola potongan yang berbeda ini akan membuat gelombang suaranya itu mengarah ke sumber-sumber yang berbeda. Jadi penyebaran suaranya dan juga arah gelombang suaranya itu bisa mengarah ke sudut bagian mana saja. Nah, untuk reflektor panelnya sendiri kita di sini menggunakan warna yang sama ya dengan si bagian plafonnya. Jadi dia menggunakan warna krem juga seperti itu. Dan juga di sini memang pemilihan warnanya memang dia supaya dia seamless aja seperti itu. Jadi antara warna plafon dasarnya dan juga dengan warna reflektor panelnya itu selaras seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kalau misalnya di sudut-sudut itu ada bass trap. Nah, kemudian yang menarik yaitu adalah bass trap di bagian sudut atasnya. Nah, jadi karena di sudut bagian ruangan ini ada pintu, nah, coba kita akan tutup pintunya. Nah, jadi kalau misalnya di bagian sudut ruangan ini adalah pintu, kemudian bagaimana cara memasang bass trapnya? Cara memasangnya adalah di bagian atas sini. Jadi kita memanfaatkan space atau ruangan di bagian atasnya untuk menempatkan bass trap. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita taruh bass trapnya ya di ujung sini atau di sudut sini, itu dia akan menghalangi bukanya dari si daun pintu ini seperti itu. Karena ini juga pintunya existing, jadi cukup sulit. Jadi itu sebabnya kita mengakalinya dengan cara memasang bass trap panelnya di bagian atas. Jadi di bagian sudut sini itu tidak sia-sia seperti itu, jadi memang harus dimanfaatkan juga untuk penempatan panelnya. Nah, jadi dengan dipasangkannya beberapa kombinasi ya antara silinder diffuser, absorber panel, dan juga bass trap panel, ini tuh akan membuat waktu dengung di ruangan ini tuh sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi ini adalah studio musik. Jadi di dalam ruangan ini tuh tidak boleh terlalu kedap, alias suaranya itu tidak boleh terlalu mati. Karena kalau misalnya kita tahu sendiri, kalau misalnya studio musik itu dia memang membutuhkan waktu dengung yang sangat spesifik. Supaya apa? Supaya nanti suara di dalam ruangannya ini atau akustiknya di dalam ruangan ini tuh masih terdengar enak seperti itu. Jadi suaranya itu tidak terlalu mati dan juga gaungnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi dia harus ada di tengah atau sesuai standarnya. Dan kombinasi-kombinasi panel inilah yang membuat waktu dengung di ruangan ini itu sesuai dengan standarnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian desainnya dulu ya, karena memang ada beberapa kombinasi desain yang menarik dari ruangan ini, dan sekarang langsung aja kita bahas dari segi desainnya. Nah, untuk dari segi desain di ruangan ini tuh dia memang mengkombinasikan beberapa warna sekaligus, tapi memang masih dalam satu ton warna. Jadi secara dominasi ya, di sini itu menggunakan warna krem seperti yang tadi kita udah spill, yaitu adalah di bagian absorber panelnya. Nah, di bagian absorber panelnya ini kita memang menggunakan warna krem seperti itu, dan juga bass trapnya kita menggunakan warna krem, dan juga di bagian plafonnya. Jadi memang secara dominan ini lebih cenderung ke arah warna krem. Tapi di sini juga kita kombinasikan dengan warna lainnya, yaitu dengan menggunakan warna kayu natural. Jadi warna kayu naturalnya itu ada di bagian silinder diffusernya. Jadi kalau misalnya kalian lihat lebih detail atau lebih jeli lagi, ini tuh sebenarnya adalah warna kayu natural. Tapi dia juga ada di sini aksen serat kayunya seperti itu. Jadi tidak cuman warnanya aja yang seperti kayu natural, tapi juga dia di sini menggunakan motif serat kayu seperti ini. Dan ini kita di sini finishingnya kita menggunakan HPL seperti itu. Jadi di bagian atasnya juga di sini ada list ya, kita menggunakan aksen tambahan sedikit. Di sini memang warna kayunya itu sedikit lebih gelap. Jadi aksennya di sini kita pakai warna kayu juga, tapi yang lebih gelap seperti itu. Supaya dia ada kombinasinya juga. Jadi tidak cuma flat, warna kayu dan juga warna krem. Nah, dan juga di bagian listnya ya, kalau misalnya kita lihat ini juga sama, ada motif kayunya juga, motif serat kayu, dan juga dia finishingnya sama. Jadi dia finishingnya menggunakan HPL juga. Jadi antara listnya ini dan juga di bagian silindernya ini dia sama-sama menggunakan finishing HPL. Nah, untuk di bagian absorbernya sendiri, di sini finishingnya menggunakan kain fabric dengan warna krem seperti ini. Nah, untuk finishingnya ini ya, jadi untuk finishingnya si absorber panel dan juga si bass trap panel itu sebenarnya sama. Jadi menggunakan kain yang sama dengan warna yang sama juga seperti itu. Nah, untuk di bagian reflektornya, nah kalau misalnya di bagian reflektornya ini memang dia tone-nya agak sedikit beda ya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya di bagian dinding kan ini finishingnya menggunakan HPL, dan juga yang bagian absorbernya ini kan dia menggunakan kain ya. Nah, sedangkan kalau di bagian atas ini kita menggunakan warna krem, tapi ini tuh sebenarnya dicat seperti itu.
Jadi dia memang dicat menggunakan warna krem seperti itu. Kemudian di bagian reflektor panelnya, nah di bagian reflektornya ini juga kalau misalnya kalian lihat warnanya sama ya, antara warna plafon dan juga si warna reflektornya. Ini tuh memang dia menggunakan finishing yang sama, yaitu menggunakan cat dengan warna krem. Oke, untuk di bagian finishing lantainya ya, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat juga, ini mungkin udah kelihatan. Kalau misalnya di sini finishingnya menggunakan lantai SPC, ya dengan warna kayu natural juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat antara warna lantai dan juga antara warna panel silinder yang bergelombang itu tadi, itu sebenarnya dia mirip-mirip ya. Jadi memang ada aksen tone warna kayunya seperti itu. Meskipun di bagian lantainya sini sedikit lebih terang warna lantainya ya. Kenapa demikian? Karena efektif ya. Kalau misalnya warna lantai yang terang itu sangat amat efektif dibandingkan warna lantai yang gelap. Salah satunya adalah kalau misalnya ada kabel seperti itu, dia akan terlihat. Jadi dia akan lebih terang seperti itu dari tone warna lantainya. Itu sebabnya di sini supaya tone warnanya di dalam ruangan itu tidak terlalu gelap seperti itu, jadi dikombinasikan juga dengan sedikit warna yang agak terang. Contohnya di bagian plafon tadi, plafon itu menggunakan tone warna yang sedikit lebih terang, dan juga di bagian lantainya itu juga tone warnanya dinaikkan sedikit lebih terang supaya di dalam ruangan ini kecerahannya itu balance gitu. Jadi tidak terlalu terang banget dan juga tidak terlalu gelap banget. Itu sebabnya di sini dari segi lantai menggunakan tone warna yang sedikit lebih terang, tapi juga dia bisa mengikuti warna atau tema di keseluruhan ruangannya. Dan balik lagi di bagian lantai, nah yang istimewa dari lantai ini yaitu adalah dia finishingnya menggunakan SPC ya. Jadi dia nggak cuman dilem gitu saja, tapi dia pakai SPC. Secara durability SPC itu jauh lebih bagus, secara pemasangan juga jauh lebih gampang, dan secara tekstur ini akan terasa, sangat terasa ya. Kalau misalnya SPC panel itu biasanya dia akan sedikit teksturnya itu akan sedikit lebih terasa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pegang atau kita sentuh langsung, itu dia akan terasa kalau misalnya di lantainya itu ada teksturnya seperti itu. Nah tadi kita hampir kelupaannya di bagian lantai. Jadi untuk di bagian depannya itu sebenarnya ada sedikit panggung kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat, nah ini tuh ada sedikit jarak sekitar 15-an cm, 15-20 cm. Ini tuh ada panggung kecil seperti itu. Dan juga di sini dia menggunakan finishing yang sama, yaitu dia lantainya menggunakan lantai SPC juga. Jadi di bagian dasar dan di bagian panggungnya ini SPC. Nah di bagian tengahnya ini juga ada finishing SPC. Nah biar kelihatan simpel itu kita pakai list seperti ini teman-teman. Jadi untuk membuat pertemuan ya antara sudut-sudutnya ini, antara kalau misalnya di bagian, kalau misalnya teknisnya itu disebut optrade dan juga uptrade-nya kalau misalnya di tangga seperti itu ya. Nah jadi di sini biar desainnya itu jauh lebih menarik dan juga sudut-sudutnya itu tidak terlalu tajam seperti itu, jadi dipasangkan dengan finishing seperti ini. Nah ini tuh akan lebih membantu kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan lantainya itu SPC dan juga sambungan antar sudutnya itu lebih menarik seperti itu ya, karena memang di sini akan kelihatan seamless dan juga di sini tuh akan kelihatan aman karena sudutnya ini balik lagi ya, sudutnya itu dia nggak tajam seperti itu. Dan juga dipasangkannya juga cukup aman seperti itu. Jadi di bagian sudutnya ini, pertemuan antar sudutnya ini kita pasangkan dengan list seperti ini. Dan juga ini permainan warnanya ya. Jadi antara list ini dan juga di bagian lantainya itu warnanya sama. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini dia warnanya sama seperti ini. Jadi akan membuat desain dari di bagian lantainya itu lebih menarik, dan sentuhan kecil seperti ini itu akan menjadi nilai tambah. Nah sekarang kita akan bahas di bagian pencahayaannya ya. Jadi ruangan ini memang dia sangat spesifik menggunakan beberapa kombinasi lampu. Yang pertama yaitu adalah lampu utama. Jadi lampu utamanya ini dia menggunakan lampu semi putih ya. Dengan seperti ini dia ada di bagian beberapa sisinya, jadi dia tersebar di beberapa sisinya juga. Dan juga lampu yang kedua itu ada spotlight. Jadi di bagian atas itu ada spotlightnya teman-teman. Jadi dia akan menuju ke arah baterai panelnya. Dia akan langsung menyorot ke bagian baterai panelnya dan dia menggunakan warna yang berbeda. Jadi kalau misalnya si spotlightnya ini dia menggunakan warna yang lebih cenderung warm white seperti itu. Dan yang lainnya lagi ya, di bagian atas itu ada ambient light juga sebenarnya. Di sini kita menggunakan lampu LED strip dengan warna warm white juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga di bagian reflektor panelnya ya, lebih spesifik di bagian reflektor panelnya itu ada sedikit pencahayaan tambahan juga. Nah itu menggunakan si LED strip. Jadi memang kita pasangkan di celah-celahnya antara si plafon dan juga antara reflektor panelnya. Jadi di bagian celahnya itu kita pasangkan dengan LED strip. Tidak cuma di bagian itu, untuk pemanisnya lagi
ada sedikit pencahayaan tambahan atau ambient light di bagian dindingnya atau di bagian samping-sampingnya. Jadi di sini dia, kalau misalnya kalian lihat teman-teman, jadi di bagian bawah sini. Nah, ini tuh ada beberapa kombinasi pencahayaan sekaligus. Tidak cuma di bawah ya, tapi kalau misalnya di atas juga di sini ada. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan bisa membantu ya membuat desain ruangannya itu jauh lebih menarik lagi, karena memang dari segi pencahayaan ini itu sangat efektif untuk bisa membuat desain ruangannya itu lebih menarik. Nah, coba kita sekarang akan bandingkan ya, kalau misalnya ruangan ini tuh hanya menggunakan lampu utama aja, dan kita akan bandingkan kalau misalnya di ruangan ini tuh menggunakan lampu utama, lampu spotlight, dan juga lampu ambien yang menggunakan LED strip. Coba kita bandingkan ya. Nah, jadi ini adalah kondisi ruangan ya, kurang lebih kalau misalnya ini menggunakan lampu utama aja. Jadi bisa kalian lihat ini cukup flat ya, meskipun dia dari segi desain dindingnya cukup menarik, dari segi kombinasi warnanya juga cukup menarik, tapi kalau cuma menggunakan lampu utama aja memang dari segi kesan itu cukup flat lah dilihat. Nah, sekarang kita akan bandingkan secara lebih detail kalau misalnya ditambahkan atau dinyalakan lampu spotlightnya dan juga ambient lightnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Kalau misalnya ditambahkan spotlight dan juga ambient light yang menggunakan LED strip, memang dia jauh sangat signifikan. Jadi di bagian dindingnya itu ada pencahayaan tambahan dan juga di bagian sudutnya itu ada pencahayaan tambahan. Nah, ini penting ya kalau misalnya teman-teman ingin membuat studio teman-teman itu memiliki pencahayaan yang bagus, desain yang bagus. Itu sebabnya di sini bisa ditambahkan juga dengan lampu LED, karena memang sangat signifikan sekali perbedaannya dengan menggunakan lampu utama aja dan juga dengan ditambahkan ambient light. Nah, mungkin itu dari segi pencahayaannya. Sekarang kita akan bahas satu aspek lagi yang penting di studio ini, yaitu di bagian sistem insulasinya. Sekarang kita akan bahas lebih detail. Nah, jadi di dalam ruangan ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan, yaitu ada di bagian sekeliling dindingnya dan juga ada di bagian plafonnya. Jadi memang ruangan ini karena ini bangunan sekolah ya, jadi supaya kegiatan di dalam ruangan ini tuh tidak mengganggu ruangan lainnya, itu sebabnya dipasangkan insulasi. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada suara berisik dari ruangan ini tidak akan mengganggu ruangan sebelahnya. Begitupun juga sebaliknya, jadi suara berisik dari luar itu tidak akan mengganggu kegiatan di dalam ruangan ini. Dan supaya insulasinya lebih maksimal di sini di bagian pintu. Nah, ini tidak lupa ya, pintu ini adalah salah satu aspek penyebab kebocoran suara. Nah, jadi memang pintunya kita desain menggunakan pintu akustik seperti ini. Jadi ada dua ya, pintu kiri dan juga pintu kanan seperti itu. Dia pakai swing kayak gini. Nah, ini memang pintu yang dirancang khusus. Dia memiliki ketebalan yaitu adalah 10 cm. Nah, di dalamnya itu adalah material rock wool density 60 kg per meter kubik. Kemudian dilengkapi juga dengan airspace atau air gap supaya dia bisa menginsulasi lebih maksimal seperti itu. Dan juga di bagian sekelilingnya ya, di finishingnya ya, finishing utamanya itu dia pakai karpet seperti ini. Jadi yang warna hitamnya ini adalah karpet. Supaya apa? Supaya dia bisa menutup dengan rapat seperti itu, antar pintunya dan juga antar di bagian kusennya. Jadi kusen dengan daun pintunya itu dia bisa tertutup rapat dengan adanya si finishing karpet seperti ini. Dan juga tidak cuma itu ya, sebenarnya kalau misalnya pintu akustik itu biar insulasinya lebih maksimal ya, kita sedikit keluar di bagian ini nih. Jadi tidak cuma pakai finishing karpet aja teman-teman. Jadi supaya insulasi di bagian pintu itu lebih maksimal, adanya karet ini. Jadi ini tuh sangat signifikan ya. Dan juga ini sangat efektif kalau misalnya ingin membuat pintu akustiknya itu lebih efektif untuk menginsulasi bunyi seperti itu. Karena dengan adanya si bagian karet ini, dia akan membuat pintunya ini tuh tertutup secara sempurna seperti itu. Jadi yang lebih menarik yaitu ini tuh sebenarnya adalah pintu bawaan atau pintu existing, dan kemudian ini adalah pintu yang kita tambahkan. Nah, jadi supaya pintu yang sudah ada ini tuh lebih berguna juga seperti itu. Jadi di sini juga kita tambahkan dengan karet seperti itu. Nah, jadi untuk mencegah kebocoran dari bagian pintu, di sini memang kita tambahkan pintu akustik. Terus untuk di bagian pintu bawaannya di sini, karena biar lebih efektif lagi, di sini ditambahkan dengan karet pintu seperti ini. Jadi kalau misalnya ditutup, nah, jadi bisa teman-teman lihat, jadi celah ya, jadi celah antara pintu ini tuh bisa ditutup dengan si karet pintu ini. Jadi memang karet pintu ini sangat efektif kalau misalnya teman-teman ingin mencegah kebocoran suara dari daerah pintu seperti itu. Nah, jadi dengan ditambahkannya karet seperti ini, jadi bisa memanfaatkan pintu bawaannya, dan untuk membuat insulasinya lebih maksimal lagi ditambahkan dengan pintu akustik seperti ini. Jadi bisa dibilang ini adalah ruangan yang memiliki sistem double door, tapi yang satunya pintu akustik, yang satunya pintu bawaan seperti itu.
Nah itu tadi insulasi bagian pintu ya. Sekarang ada yang menarik lagi yaitu di bagian jendelanya. Nah untuk di bagian jendelanya sendiri, karena memang pihak dari sini ingin ruangannya itu ada jendela ya seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan jendela juga. Nah jadi untuk membuat jendelanya itu bisa menginsulasi suara seperti itu sebabnya di sini kita menggunakan sistem double glass. Nah, jadi sistem double glass itu ada kaca 2 lapis. Jadi di sini ada kaca di bagian luar dan juga di bagian dalam. Dan ini ketebalannya masing-masing yaitu adalah 10 dan juga 12 mili. Jadi dia cukup tebal seperti itu. Dan di bagian kusennya juga. Ya, kalau misalnya kalian lihat kusennya ini, di sini kita menggunakan finishing menggunakan karpet. Karpetnya sama dengan yang di bagian pintu tadi. Ini tuh supaya dia bisa mencegah kebocoran suara seperti itu. Kalau misalnya gelombang suaranya itu ingin keluar masuk melalui celah yang ada di bagian kacanya ini, dia akan terhambat atau terblokir dengan adanya karpet ini. Jadi karpet ini bisa membantu untuk membuat jendela yang memiliki sistem insulasi maksimal. Dan juga di bagian tengahnya, nah jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian tengahnya, ini sebenarnya di bagian tengahnya itu ada air gap atau celah udara seperti itu. Jadi ada celah udara sekitar 15-20 cm antara bagian kaca dalam dan juga bagian luar. Ini tuh supaya dia akan membantu sistem insulasinya juga. Jadi dengan adanya air gap itu setidaknya bisa menambah sistem insulasinya jauh lebih maksimal. Nah, jadi mungkin itu di bagian sistem insulasi ya. Jadi tidak cuma insulasi di bagian sekelilingnya, tidak cuma di bagian dinding dan juga tidak cuma di bagian plafon, tapi insulasinya juga akan lebih maksimal lagi kalau misalnya ditambahkan dengan beberapa aspek. Yang pertama yaitu adalah pintu akustik ya. Ini sangat efektif untuk mencegah kebocoran suara yang keluar masuk dari daerah pintu. Dan juga kalau misalnya ada jendela seperti ini, itu tinggal ditambahkan aja dengan sistem double glass dan juga sedikit modifikasi yaitu kusennya di sini menggunakan finishing karpet dan juga ada celah udaranya supaya dia sistem insulasinya itu lebih maksimal. Ya, jadi kesimpulannya adalah memang studio musik ini kita rancang khusus mulai dari segi desain, treatment akustik dan juga sistem insulasi ya. Jadi memang untuk membuat hasil dari studio musik ini lebih maksimal dari segi treatment akustiknya tadi kita sudah kombinasikan dengan beberapa kombinasi panel yaitu adalah absorber, diffuser, reflektor dan juga bass trap panel supaya waktu dengungnya itu sesuai dengan kebutuhan untuk studio musik. Dari segi desain sendiri kita di sini mengoptimalkan dengan menggunakan warna yang warm atau yang hangat seperti itu. Ada kombinasi warna krem dan juga di sini kita kombinasikan dengan sentuhan warna kayu natural seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah sistem insulasinya. Jadi supaya suara di dalam ruangan ini tidak bocor ke ruangan lainnya dan begitupun sebaliknya di sini kita menggunakan sistem insulasi dan supaya sistem insulasinya lebih maksimal lagi, di sini kita tambahkan dengan pintu akustik dan juga di bagian jendelanya ini kita tambahkan dengan sistem double glass yang ditambahkan dengan air gap dan juga kusennya kita tambahkan dengan finishing karpet seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari referensi studio musik yang memiliki kesan hangat, ukurannya luas, treatment akustiknya bagus, dan juga sistem insulasinya maksimal seperti ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman, mulai dari segi desain, panel akustik, sistem insulasinya, dan lain sebagainya. Dan yang pastinya aja, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.